أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن الضجيع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du.
sahabat-sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara yang sama, yaitu klinik baca Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala segala bentuk ibadah yang sudah kita lakukan dengan modal keimanan dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan semua ibadah-ibadah kita itu ibadah yang makbulah, ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat dan para pengikutnya yang mudah-mudahan kepada kita semuanya. Baik sahabat-sahabat ummah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat As-Syura, dalam surat Asy-Syura ayat ke-52, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Dalam ayat ini dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah ruh yang Allah wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma kunta tadri mal kitab. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sebelum ruh itu, Al-Quran itu diturunkan kepada engkau ya Muhammad, ma kunta tadri mal kitab, sebelumnya engkau tidak mengetahui apa kitab itu. Walal iman, juga tidak mengetahui tentang keimanan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas di sini bahwa sahabat-sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an yang Allah sebut dalam surat Asy-Syura ini adalah ruhana. Ya, ruham min amrina. Ruh daripada kami, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah tidak lain dan tidak bukan untuk menjelaskan tentang keimanan. Jadi orang yang ingin memantapkan keimanannya, maka dia tidak bisa lepas daripada tuntunan Al-Quran. Dan tidak sampai situ, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Jadi kalau andai saja sahabat-sahabat ummah ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang jelas dalam ayat ini kita harus berdekatan dengan Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nahdi bihi man nasya. Dengan Al-Quran, ya, kami bisa memberikan, siapa yang bisa kami berikan hidayah. Oleh karena itu, keimanan dan hidayah selalu saja berhimpitan dan berdampingan dengan Al-Quran. Baik sahabat-sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makro kita pada pertemuan kita kali ini adalah surah As-Sajdah. Ya, surah Sajdah. Baik, langsung saja tanpa membuang waktu, kita akan mendengarkan, ada sahabat kita yang sudah sepertinya mengirimkan videonya kepada kita. Ya, kita lihat dari perempuan ini, dari akhwat ya. Dari akhwat kita yang bernama Sarah, ya, yang sudah mengirimkan videonya. Baik, sama-sama kita simak bacaan beliau, lalu kita berikan masukan jika ada kekurangan dan kekhilafan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau si'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Fazuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza
Inna nasinakum wazuku azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Innama yu'minu bi ayatina lazina Iza zukiru biha kharru sujjadaw wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tatajafa junubuhum anil adoji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik, sahabat-sahabat umat, sudah kita dengarkan bacaan dari akhwat kita tadi, Sarah. Ya, ada beberapa hal yang kami perlu tambahi dan yang jelas sepertinya banyak sekali nih. Tapi kami juga mengucapkan terima kasih banyak sudah bisa bergabung dan berpartisipasi dalam acara ini, Klinik Baca Quran. Mudah-mudahan ini bagian merupakan ladang pahala Anda dan kami yang mendengarkan, dan juga bagi kami yang memasukkan beberapa pesan dalam bacaan Anda. Yang pertama kami catat, ya, walau syi'na, huruf sinnya ya itu terbaca seperti huruf sin. Sin itu keluar dari ujung lidah dengan gigi seri kita yang bawah di pertengahan, ya, antara ke bawah dengan atas. Sa, maka dia sifatnya agak istifal. Ya, sifatnya dia istifal. Lalu kalau yang ada titik tiganya itu namanya shin. Ya, makhrajnya beda. Kalau shin dengan titik tiga tadi, shin, yang satu sin, ya, shin dari tengah lidah, wastul lisan, ya, tengah-tengah lidah kita itu naik ke atas bertemu dengan langit-langit. Ya, walau syi'na. Ya, lalu dia punya sifat juga, apa itu? Tafashi, ya. Ya gitu ya, anginnya begitu banyak, deras. Ya, ini satu, ya. Jadi kurang tepat makhrajnya. Yang kedua, kami lihat dari bacaannya tadi. Nah, di sini ketika waqaf ittirari, ketika waqaf dalam keadaan darurat, ittirar artinya itu darurat, ittirari, ya, darurat. Nah, ini memang harus diperhatikan. Dari mana lagi kita muroja'atul qira'ahnya, memulainya kembali. Ya, tadi saya lihat memulai kembalinya, muroja'ah qira'ahnya itu tidak tepat. Apa tidak tepat? Karena dibaca ini, padahal kalimatnya minni. Ya, tuh, minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Ya, bukan ini tapi minni. Ya, baik. Terus selanjutnya yang kami catat adalah di kalimat bi ayatina, innama yu'minu bi ayatina. Ya, bi ayatina memang sejatinya dia di situ ada mat asli. Ya, bi ayatina karena sukun, ya, alif sebelumnya fathah. Bi ayatina kadarnya 2 harokat. Tetapi karena pada kondisi semacam ini mat aslinya langsung berhadapan dengan sukun lagi. Alladzina. Ya, jadi setiap al itu sukun, ya. Itu sukun. Nah, sukun bertemu sukun, maka kalau kita lihat tadi, ya, innama yu'minu bi ayatina yang seharusnya panjang, maka gagal dipanjangkan. Ya, tidak boleh dihazab namanya, ya, dihapus bi ayatina yang panjang tadi. Jadi langsung kepada huruf lam tadi. Bi ayatina alladzina, itu. Apa kepentingannya? Takhallus itu kan artinya menyudahi. Kholas dalam bahasa Arab. Ya, untuk menjembatani 2 sukun. Nah,
Kalau dalam bahasa Arab atau baca Quran ada dua sukun yang bertemu, maka ada teori namanya takhallus, ya, yang menyudahi dua bacaan karena sukun. Nah, ini salah satunya menghadzab mat, ya, nanti matnya dihilangkan, gitu, ya. Innama yu'minu bi ayatina, langsung nanya hilang, ya. Secara redaksi masih ada, tapi ketika pengucapan, ya, ketika kita lafazkan itu tidak ada. Kepentingannya apa? Supaya bisa jalan nih, ya. Dua sukun, yang diam dengan yang diam, ya, supaya di satu dihilangkan baru bisa jalan. Ini namanya takhallus, nanti kalau sakinain, ya. Di situ yang kami catat. Lalu yang kedua, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Ya, di sini dibaca tatajafa junubuhum 'anil madaji', bukan 'anil. Nah, diganti nih hurufnya. Al-dhaji, seingat saya, ya, dibaca dengan hamzah. Ya, ini. Awas. Ya. Jadi pergantian huruf. Lalu yang selanjutnya, wahum la yastakbirun. Wahum la itu ada huruf hamzah di situ. Ya, haknya daripada huruf ha, kaf itu belum terpenuhi dari segi sifatnya. Baik. Ketika, ya, kita berhenti pada kalimat la yastakbirun, di sini dinamakan dengan ayat sajadah. Nah, posisinya adalah sunnah, ya, muakkadah, ya, sunnah yang ditekankan. Jadi rekan-rekan kalau mau membaca surat sajadah banyak sekali fadilahnya di ayat sajadah ini. Silakan kalau memungkinkan untuk bersujud tempatnya, baik Anda mendengar ataupun Anda membaca, silakan. Karena fadilahnya sungguh sangat banyak sekali kalau kita lihat keutamaan daripada membaca ayat-ayat sajadah seperti ini. Baik, ini himbauan kami, terutama jika itu memungkinkan, itu sunnah, ya, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Lalu yang kedua yang kami catat, bacaannya, ya, panjang dan pendeknya masih terkadang kurang stabil. Ukhtina Sarah ini, ya, yang pertama kami lihat kadang-kadang justru matnya kelewat, ya, terlewat panjang, syaitonir, nah, seperti itu, ya. Lalu bismillah juga sama, bismillahirrahman, masih ada yang kepanjangan. Yang kedua, hukum-hukum aridoh, hukum yang baru datang. Mana itu hukum yang baru datang? Nun ini, ya, kalau tidak bertemu dengan hukum-hukum yang ibaratnya huruf-huruf yang tidak punya hukum dengan dia, ya, maka dia tidak dibaca apa adanya. Tapi ketika nun bertemu dengan huruf-huruf tadi, maka kami catat, ya, ada banyak kekurangan, ikhfa'nya, idghamnya tidak tertahan, ya. Lalu porsi gunnah pun sama. Ya, porsi gunnah pun sama. Belum tertahan dengan maksimal. Ya, jadi sekali lagi bacaannya untuk banyak diperbaiki, semangat terus, ya. Jangan membuat Anda kendor. Ini masukan, ya, supaya bacaan Anda ini lebih semangat lagi dan lebih bagus lagi. Insyaallah tahun depan bacaan Anda di bulan Ramadan tentunya, ya, doa saya kepada Anda, saudara-saudari Sarah, mudah-mudahan bacaan Anda lebih baik dan lebih bagus lagi, ya. Baik, kita tinggalkan saudara atau saudari Sarah, ya, kita lihat lagi ada yang sudah mengirimkan videonya, dan kami menghimbau kepada sahabat-sahabat Ummah, ya, yang ingin diperiksa atau ingin diagnosa bacaannya, silakan kirimkan bacaannya, sampel bacaannya melalui video, dan kami akan review, ya. Untuk esok kita akan membaca surah Maryam, ya, ayat 1 sampai 8. Jadi kami ingatkan sahabat-sahabat Ummah yang ingin ikutan, besok kita baca surah Maryam ayat 1 sampai 8. Kita dengarkan lagi dari seorang akhwat namanya Sally Lembong, ya, sudah mengirimkan videonya. Mari sama-sama kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la'atayna kullu nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna
جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Baik, sahabat-sahabat Ummah, sudah kita dengarkan dari akhwat kita Saidi Lembong. Kami mengucapkan jazakillah khairan, banyak-banyak terima kasih kepada saudari Leti Lembong yang sudah ikut berpartisipasi dalam acara klinik baca Quran ini. Mudah-mudahan ini pahala buat Anda dan buat kita semuanya. Baik, ada beberapa yang kami catat, ada bacaan beliau. Yang pertama membaca al-isti'adzah. Ya, lagi-lagi tanpa pernah merasa bosan, kami ingatkan bahwa huruf dha itu ujung lidah kita bertemu dengan ujung gigi seri yang atas, yang ini, ya. Jadi agak sedikit dha, a'udzu, ya, a'udzu billah. Gitu. Bukan a'udzu itu nanti mirip seperti huruf dal. Sedangkan huruf dal makhrajnya berada di pangkal gigi seri. Nah, kalau dha atau dal berada di ujung gigi seri atas, ya, dua-duanya yang atas, ya. Baik, itu kekurangan beliau yang kami catat. Lalu kalimat basmalah, bismillah, yaitu rohwanya dikasih bismillahirrahmanirrahim, ya, seperti itu. Lalu himnya juga him murni, ya, jangan him ya kepada tapi pada i yang betul, ya, him, seperti itu. Lalu kami catat lagi, ya, ada kekurangan di kalimat ini, ya. Jadi ketika dibaca inna nasinakum, na-nya panjang 2 harokat, ya, na-nya panjang 2 harokat. Inna nasinakum, tadi terlewat inna nasinakum, seperti itu bacanya, ya. Coba hati-hati lagi dengan matnya, baik mat asli maupun yang mat far'i. Coba dilihat lagi bacaannya, sama-sama kita belajar di sini, dan untuk lebih hati-hati lagi untuk membaca mat. Lalu selanjutnya kami mencatat, ya, memang di sini kekurangan beliau, ya, saudari Saidi Lembong ini nafas, ya, yang memang agak sedikit pendek sekali, ya, nafas. Jadi nafas sebetulnya itu bagaimana sih supaya napas panjang, ya? Napas manusia itu sebetulnya sama, semuanya kadar 30 detik, ya. Itu kalau yang masih normal itu 30 detik, ya, sampai 35 detik lah. Ada yang 40 detik, ada, ya, tergantung bagaimana kuatnya paru-paru kita, gitu. Tapi sekali lagi berkaitan dengan napas ini memang satu, kita harus bisa melatih terus. Jadi orang yang senantiasa baca Quran, ya, nanti napasnya akan terbiasa. Contoh kasus seperti ini, sahabat-sahabat Ummah. Itu orang kalau tidak biasa azan, ya, Allahu Akbar itu kan pendek-pendek sekali itu. Ya. Pendek-pendek sekali itu. Tapi kalau orang yang baru pertama kali azan, walaupun dia sudah hafal, ya, itu kalau kita dengarkan azannya itu pasti, ya, terlihat napasnya begitu pendek, tak mencukupi itu. Ya, kenapa? Karena belum terbiasa. Ya, kata orang Sumatera itu ala bisa karena biasa.
Ya. Nah, yang panjang-panjang tadi azan, ya, coba suruh baca Quran. Ya, nanti akan, mohon maaf ya, bisa juga bacanya pendek tuh. Bacanya pendek. Kenapa? Karena mungkin dia hanya terbiasa azan, tapi tidak terbiasa baca Quran. Seorang penyelam yang mampu menyelam ke dasar laut atau di kolam renang itu, ya bisa puluhan detik, tadi saya bilang bisa 30 detik. Tapi kalau disuruh baca Quran, ya belum tentu bisa panjang bacanya. Nafasnya bisa stabil, belum tentu. Ya, yang baca Quran yang nafasnya panjang, suruh menyelam ke kolam renang atau ke laut atau ke dalam air, itu juga belum tentu bisa panjang. Ya, jadi semua itu karena kebiasaan, custom, ya, karena custom, ya. Nah, ini di sini. Nah, tadi saya lihat agak kesusahan dari ukhti kita ini, Seli Lembong, yang membaca itu agak sedikit napasnya bermasalah, ya. Jadi kalau kita napasnya pendek, maka nggak apa-apa, kita menggunakan waqf idtirari. Nah, kenapa rekan-rekan atau sahabat-sahabat Ummah ini Anda memakai, kalau bacanya belum lancar, pakailah mushaf Indonesia ini, cetakan ya Indo Pakistan ini, ya, seperti ini. Itu karena banyak tanda-tanda wakaf, ya, yang sudah menjadi ijtihad ulama yang ditaruh di situ cetakannya. Ya. Kalau Anda buka mushaf yang cetakan Madinah, itu hampir rata-rata tidak sama, ya, letak wakafnya. Ya, letak wakafnya. Dan ini mempunyai keterbatasan bagi kita, memang para pembaca yang ajam, yang bukan Arab, ya, apalagi yang kita memang nol, tidak mengetahui bahasa Arab, gitu. Ya, jadi ini menjadi kendala. Saran saya, gunakan mushaf yang sudah ada tanda-tanda daripada wakaf, yang itu merupakan ijtihad ulama. Ya, ini satu. Yang kedua, kalau kita membacanya, ya, dengan tidak napas yang cukup, maka kita bisa berhenti. Ini yang digunakan dengan kata waqf idtirari, waqf darurat. Ya. Baik, seperti ini saya contohkan. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu. Nah, gitu ya. Wasabbahu, kita berhenti. Nah, memulai lagi dari mana? Kan itu tidak ada wakaf resmi tuh. Ya, tidak ada wakaf yang resmi, ya, katakan yang resmi lah, ya. Yang sudah menjadi ijtihad para ulama, nggak ada di situ, ya. Lalu kita mulai dari mana? Nah, kita mulai lagi dari sabbahu, wasabbahu tadi, ya. Anda bisa memulainya, kalau Anda mengerti bahasa Arab, Anda bisa memulai dari jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, atau sibhul jumlah. Ya. Nah, kita sini wasabbahu, berarti kita memulai dari, ya, jumlah fi'liyah. Gitu, ya. Sudah paling aman insyaallah, ya, kalau kita menerapkan seperti tadi, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, sibhul jumlah. Nah, seperti itu bacaan daripada saudari Seli Lembong, ya. Baik, itu yang kami koreksi, yang kami tambahkan dari bacaan beliau. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat, dan saya yakin sering berlatih dan sering beradaptasi dengan Al-Quran, insya Allah bacaan Al-Quran Anda akan semakin baik, dan nafas Anda pun akan semakin termanage, ya, teratur dengan baik dan benar. Ini saja yang kami sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat buat kita semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in fadhuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha
عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. Sahabat-sahabat Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita pada penghujung acara kita pada kesempatan ini, yaitu sedikit tentang ulasan makro yang kita baca, yaitu surah Sajadah di ayat 13 sampai 16. Surah As-Sajadah ini sebagian besar ulama mengatakan bahwa dia disebut dengan surah Makkiyah, surat yang diturunkan di Makkah. Surat ini bercerita tentang bagaimana keadaan orang-orang yang tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengingkari Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, dan di samping itu pula Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang bagaimana nikmat yang Allah segerakan, yang Allah berikan kepada orang-orang yang ketika di atas dunia dia mau mengikuti perintah Allah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum. Pada kesempatan awal ayat ini dikatakan bahwa fadzuqu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadzuqu. Di sini ditafsirkan oleh ulama adalah udkhulu an-nar. Tentu buat orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentang datangnya hari kiamat. Dan kalau kita lihat rentetan ayat ini di atasnya, Allah Subhanahu wa taala tidak langsung hanya mengatakan fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih di atasnya lagi di ayat ke-12 mengatakan walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada walau tara idzil mujrimun, kalau engkau melihat bagaimana keadaan orang-orang yang mujrim, orang-orang yang banyak berbuat zalim, nakisu ru'usihim, kita lihat bagaimana gambaran wajah mereka yang begitu takut inda rabbihim, di hadapan Tuhannya. Ini di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyesalan orang-orang yang mujrim itu direkam Allah Subhanahu wa taala dengan kata walau tara idzil mujrimun. Andai kata engkau melihat bagaimana muka-muka atau wajah-wajah orang-orang yang kafir itu ketika di padang mahsyar nanti, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menggambarkan lebih jelas. Artinya apa? Bahwa menurut para mufasir, jika ayat ini tidak digambarkan begitu jelas, berarti gambarannya memang begitu menakutkan. Ya, begitu dahsyat sekali ketakutan wajah orang-orang yang mujrim, orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah. Sehingga mereka mengatakan Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya, lantas mereka mengatakan Rabbana absarna, ya Allah Tuhan kami baru melihat ini. Kami baru bisa melihat bagaimana janjimu. Sami'na, lalu kami juga mendengar. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya, baru mereka mengatakan ya Allah keluarkan kami, kembalikan kami ke atas dunia dengan janji mereka na'mal salihan, kami akan berbuat amal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami pada saat sekarang ini menjadi orang-orang yang yakin dengan apa yang telah engkau janjikan. Ini kebiasaan daripada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Setelah mereka diperlihatkan bagaimana siksa mereka, diperlihatkan bagaimana pulangnya mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, baru mereka mengatakan inna muqinun, sesungguhnya kami menjadi orang-orang yakin. Ya, tapi sudah tidak ada lagi daya dan upaya.
Mereka hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah mengatakan, "Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza." Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Udkhulu an-nar." Ya, tidak ada kesempatan lagi. Masuklah kalian semuanya, wahai penduduk-penduduk neraka, kepada an-nar, kepada neraka. Ya. Apa sebabnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bima nasitum." Dengan apa-apa yang kalian lupakan. Ya, di sini menurut ahli tafsir, kalau orang sekali lupa, 2 kali lupa itu masih dianggap wajar. Tapi nasitum di sini adalah mereka memang sengaja melupakan. Ya, mereka sengaja. Bahkan dalam tafsir yang saya baca ini dikatakan bisababi tarokikum. Ya, bisababi, mohon maaf, bisababi taroktum. Ya, al-amal liqa'a hadza al-yaum. Bisabab karena engkau telah meninggalkan ya perkara-perkara hari yang dijanjikan Allah ini. Dan kalian pun meninggalkan perkara-perkara yang harus kalian persiapkan untuk hari ini. Gitu. Jadi ini penyesalan. Ayat ini penyesalan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar percaya kepada ayat-ayat kami adalah mereka apabila diperingatkan dengan ayat ini, mereka sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar percaya kepada ayat-ayat kami ini adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat ini, kharru, ya, segera sujada, buru-buru bersujud, wasabbahu bihamdi rabbihim. Lantas mereka memuji Tuhan mereka dan mereka tidak lagi ada kata sombong dalam diri mereka. Jadi Allah telah gambarkan pada ayat yang sebelumnya tentang bagaimana sikap dan mental orang-orang kafir yang tidak beriman kepada hari pembalasan. Lantas biasanya memang Quran memang melazimkan sebuah keseimbangan. Ketika Al-Quran sudah berbicara tentang neraka dan kriteria penduduknya, maka Al-Quran kembali menerangkan keseimbangan. Dikabarkan pula tentang siapa saja orang-orang yang punya ciri akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan dalam ayat ini, innama yu'minu bi ayatina. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, alladzina idza dzukiru biha. Apabila diingatkan dengan ayat-ayat itu, kharru sujada, mereka buru-buru untuk sujud. Ya, wasabbahu bihamdi rabbihim, dan bertasbih. Jadi menurut Allah Subhanahu wa taala, orang yang percaya kepada ayat-ayat Allah itu adalah orang yang ketika dibacakan ayatnya, satu, langsung bersujud pada Allah, wasabbahu. Lantas yang kedua, mereka bertasbih. Artinya bertasbih itu menyingkirkan Allah dari sifat-sifat yang negatif. Ya. Lalu yang ketiga adalah wahum la yastakbirun. Mereka tidak punya sifat kesombongan. Kalau mereka punya harta, dengan hartanya mereka tidak sombong. Mereka punya ilmu, dengan ilmunya tidak menjadi orang yang sombong. Mereka punya jabatan, dengan jabatannya mereka tidak menjadi orang-orang yang sombong. Jadi ketahuilah para sahabat-sahabat umat sekalian, bahwa ciri orang-orang yang dimasukkan ke dalam Allah Subhanahu wa taala, ke dalam surganya adalah orang-orang yang gemar untuk melakukan sujud. Lalu orang-orang yang gemar untuk bertasbih. Bertasbih di sini menurut para mufassir adalah menyingkirkan Allah dari hal-hal yang negatif dalam pikiran kita. Ya, sehingga kadang-kadang kita manusia begitu mendapat satu cobaan, kita sering mengatakan Allah tidak adil dengan cobaan ini. Kenapa harus saya? Nah, seperti ini hal-hal yang harus ditasbih. Ya, Allah itu harus dibersihkan dari sifat-sifat negatif dalam pikiran manusia seperti kita ini. Ya. Lalu yang kedua, orang yang tidak sombong. Apapun yang dia miliki, dia tidak sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya. Tatajafa junubuhum, yaitu lambung mereka. Yang selanjutnya cirinya, kata orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, adalah lambung mereka jauh daripada madaji. Yad'una rabbahum. Mereka senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala khaufan, ya, dengan penuh rasa takut, wa tama', dengan rasa yang harap penuh, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan apa yang telah mereka berikan. Pada ayat yang tadi kita disunahkan untuk sujud sajadah, ya. Kalau kita dalam sholat kita bisa langsung sujud, setelah itu kita bangun kembali, ya. Ini tapi perkara yang disunahkan para sahabat umat.
Lalu selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang masuk ke dalam surganya Allah adalah orang-orang yang jauh lambungnya dari tempat tidur. Rasulullah SAW dalam hadis yang mengatakan kepada sahabat ketika mereka berkumpul dengan para sahabat, Rasul mengatakan, ala adulluka ala abwabil khair, ya, maukah kalian kutunjukkan ala abwabil khair, satu pintu kebaikan, ya, pintu-pintu kebaikan. Apa itu pintu-pintu kebaikan itu? As-shaumu junnah. Yang pertama, pintu kebaikan adalah berpuasa, karena dia sebagai perisal. Lalu yang kedua, as-shadaqah. Kenapa disebut sedekah? Karena sedekah tukhfiul ila khati'ah. Karena sedekah itu mampu ya menghapus segala bentuk kesalahan. Wa salatu rajul ya fi jawfil lail. Dan yang ketiga adalah pintu kebaikan adalah salatnya seseorang di jawfil lail, di tengah malam, di penghujung malam. Ya, sehingga Rasulullah SAW setelah mengeluarkan hadis ini, beliau langsung mengatakan tatajafa junubuhum 'anil madaji. Yang dibahas adalah orang yang gemar untuk melaksanakan salat di malam hari adalah orang-orang yang disebut dengan hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para sahabat-sahabat ummah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah gambaran orang-orang yang beriman yang sudah Allah akui. Dan mungkin barangkali kita berharap ya, tama'an tadi khaufan wa tama'a, ya, orang-orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah dan mempunyai rasa cemas harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga adalah senantiasa wa mimma razaqnahum yunfikun. Kita menjadi orang-orang yang gemar untuk sedekahkan harta kita. Inilah gambaran sedikit daripada surat yang kita baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terlahir untuk mencari jalan yang lurus. Dalam mendapatkan pengetahuan, dalam mencari pengalaman, dan dalam mengemban amanah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Namun, dalam perjalanan kita, dunia tidak selalu sejalan dengan keyakinan. Zaman mendatangkan beragam pilihan, namun yang baik untuk kita tidak selalu jelas di depan mata. Karena itu, Ummah hadir untuk kita sebagai penunjuk arah yang insya Allah memberi pencerahan. Dan sebagai sahabat yang insya Allah senantiasa mengingatkan dalam perjalanan kita pulang menuju jannah. Ummah, teman ibadahmu.